Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film yang sangat fenomenal berjudul Prometheus yang dirilis per tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang ekspedisi luar angkasa dari berbagai tim peneliti dengan tujuan mencari tahu tentang pencipta umat manusia. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film berawal di bumi, tepatnya saat makhluk hidup belum ada, di mana sesosok pesawat asing seperti piring mendarat di tepi air terjun. Kemudian muncullah sesosok alien humanoid atau Saitama albino turun dari pesawat. Setelah pesawat itu pergi, Saitama albino lalu meminum cairan hitam bergerak yang kemudian mengambil alih tubuhnya. Cairan itu kemudian melarutkan DNA alien hingga membuat dirinya jatuh ke dalam air. Alhasil, DNA yang terbawa arus itu memicu reaksi biogenetik, dan dari sinilah awal terciptanya makhluk hidup, termasuk manusia. Berabad-abad kemudian, tepatnya di tahun 2008 hingga 2009, tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Elizabeth Chow dan Charlie menemukan beberapa lukisan di sebuah gua di Skotlandia yang usianya 35.000 tahun. Mereka lalu mencocokkan serangkaian lukisan yang mereka temukan di seluruh dunia dan menunjukkan sebuah peta bintang kuno. Dua tahun kemudian, CEO Weyland Corporation, yaitu Peter Weyland yang merupakan keturunan Charles Weyland, berniat untuk membiayai ekspedisi untuk menjelajahi peta bintang tersebut. Ia juga menciptakan pesawat luar angkasa canggih yang dinamai Prometheus. Selama perjalanannya, semua kru melakukan zero sleep di dalam POD, sedangkan semuanya dipantau dan diurus oleh robot AI yang bernama David. David juga melakukan kegiatan layaknya manusia seperti olahraga, menonton TV, menyisir rambutnya, dan belajar beberapa bahasa. Namun sayangnya, David tidak suka menggosip. Sesekali, David juga memantau mimpi para kru melalui mesin canggihnya. What happened to that man? They don't want my help. Like money? Singkat cerita, setelah 2 tahun melakukan perjalanan, pesawat akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu di sebuah planet yang dikenal sebagai LV-223. Ketika David hendak membangunkan para kru, ia mendapati kalau satu POD telah terbuka. Ternyata, orang di dalam POD itu sudah sadar. Ia bernama Meredith Vicker yang merupakan putri Peter. David lalu mulai membangunkan para kru lain yang terdiri dari tentara bayaran serta para ilmuwan. Mereka kemudian memakan dan merokok untuk mengisi energi mereka yang terkuras habis akibat tertidur terlalu lama. Setelah semua kru pulih dan mengisi energinya kembali, serangkaian misi pun dimulai. Meredith yang merupakan direktur misi, kemudian memutar rekaman holografik Peter yang mengatakan kalau ia sudah meninggal saat mereka melihat rekaman tersebut. Peter lalu mengungkapkan kalau ia selalu penasaran dari mana manusia berasal dan apa yang terjadi jika mereka mati. Itulah mengapa Peter mau mendanai SPSDC ini setelah mendengar teori Elizabeth dan Charlie. Doctors Holloway and Shaw, if you would... Setelah pesan holografi Peter selesai, Elizabeth dan Charlie mulai menjelaskan tentang gabungan lukisan yang mereka temukan dan ternyata semua lukisan kuno itu menunjukkan peta bintang. Peta bintang itu mengarah ke satu bintang di mana di dekatnya ada sebuah planet mirip bumi yaitu LV-223. Namun planet ini memiliki cincin. Charlie yakin kalau di planet itu mereka akan menemukan jawaban tentang asal-usul manusia. Mereka juga berspekulasi kalau peta ini memang sengaja ditinggalkan oleh makhluk asing di awal film yang mereka sebut sebagai Ingenieur. Dan Ingenieur inilah yang menurut teori telah menciptakan umat manusia. Setelah rapat selesai, Meredith memanggil Elizabeth serta Charlie untuk datang ke ruangannya dan menunjukkan pot khusus medis.
Meredith lalu menjelaskan kalau ia tak percaya tentang lukisan di goa serta tentang peta bintang tersebut dan ia melakukan misi ini hanya demi ayahnya. Jika mereka memang berhasil menemukan kehidupan di planet tersebut, maka Meredith melarang keras mereka untuk kontak langsung dengan makhluk hidup apapun di planet ini. Ellie dan Charlie lalu bergabung dengan David untuk mengirim pesan ke planet tersebut. Karena sebelumnya David menghabiskan waktu 2 tahun untuk mempelajari puluhan bahasa kuno, ia pun dengan yakin kalau David bisa berkomunikasi dengan Ingenieur. Namun sayangnya saat David mengirim pesan ke planet ini, tidak ada satupun yang merespon. Tak lama kemudian mereka pun diperbolehkan mendarat di planet LV-223. Disitulah mereka tak merasakan adanya sinyal radio maupun sumber panas, yang artinya tidak ada kehidupan di planet tersebut. Namun, Charlie melihat garis lurus di tengah lereng yang tentunya tidak mungkin terjadi secara alami. Dan benar saja, begitu mereka mendarat, mereka melihat bangunan kubah besar yang terbuat dari batu. Para kru lalu mulai bersiap melakukan ekspedisi. Mereka kemudian mengendari kendaraan khusus dan pergi ke sebuah struktur kubah. Prometheus? Setelah masuk ke dalam kubah itu, sang ahli geologi bernama Fireford menggunakan alat prop yang memetakan seluruh area, sehingga mereka bisa menemukan jalan untuk menelusuri kubah tersebut. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan sumber air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Hal ini menandakan kalau udara di dalam kubah bisa dihirup, meskipun di luar ruangan, udara di dalam kubah tidak bisa dihirup. Dari sinilah, Charlie pun berasumsi kalau alien-alien di planet ini sudah melakukan terraforming atau pembentukan planet yang sudah meliputi mengubah atmosfer, suhu, dan lainnya. Karena udara di dalam sini sangat aman, mereka pun mulai membuka helmnya masing-masing. Bersama dengan itu, Davy tak sengaja menemukan dinding aneh dengan beragam simbol di atasnya. Berkat keahlian ilmu bahasanya, Davy tanpa sengaja mengaktifkan dinding tersebut, sehingga memunculkan hologram yang menampilkan sosok-sosok manusia yang berlari melalui koridor. Para kru pun mengikuti sosok hologram itu sampai akhirnya mereka menemukan mayat alien tampak kepala yang terletak di samping pintu. Son of a bitch. Hey, Fifield, where you going? Ketika melihat sosok tersebut dari dekat, Firefast mulai merasa kalau ini pertanda bahaya, jadi ia dan seseorang ahli biologi bernama Melbourne memutuskan untuk kembali ke pesawat. Sementara itu, Elizabeth, Shelley, dan salah satu ilmuwan lanjut memeriksa jenazah alien tersebut, sedangkan David mencoba untuk membuka pintunya. Dan saat pintu berhasil dibuka, mereka menemukan kepala alien yang diyakini sebagai Ingenieur. Mereka juga menemukan banyak sekali mayat lainnya yang menunjukkan kalau spesies ini punah. Di dalam ruangan itu juga terdapat cacing yang artinya adanya kehidupan di ruangan tersebut. Tak hanya itu, ada juga patung berbentuk kepala humanoid, lalu ada mural di langit-langit, serta sekumpulan batu silinder yang tertata rapih di tanah. David kemudian memperhatikan batu-batu silinder yang mulai berkeringat, sementara batu yang lainnya mengeluarkan serper warna hitam. Di saat yang sama, Elizabeth melihat mural-mural di langit mulai bergerak, jadi ia pun berpikir kalau mereka sudah mempengaruhi atmosfera di ruangan itu, dan memutuskan untuk pergi. Sebelum mereka keluar dari ruangan itu, Elizabeth, Shirley, dan satu ilmuwan membawa kepala mayat salah satu alien, sedangkan David diam-diam mengambil salah satu batu silinder. Dan dari situlah David sadar kalau tempat ini adalah sebuah makam. Di waktu yang sama di pesawat Prometheus, Kapten menemukan adanya badai bahaya yang mulai mendekati mereka, jadi ia menyuruh para kru yang masih di dalam kubah untuk cepat kembali. Para kru lalu mulai mengendara secepat mungkin untuk kembali ke pesawat. Namun, saat hampir sampai, kepala alien yang mereka ambil tiba-tiba jatuh. Alhasil Elizabeth pun segera mengambil kepala tersebut dan tersapu badai.
Tapi, saat yang lain sudah kumpul, mereka baru sadar kalau Melbourne dan Velvet belum kembali. Ternyata kedua ilmuwan itu masih tersesat di dalam gua kubah. Kapten pun langsung menghubungi mereka dan menjelaskan kalau para kru tak bisa menjemput mereka karena ada badai, jadi mereka akan dijemput besok pagi. Sementara itu, para kru mulai mensterilkan kepala alien dan mendapati kalau bagian luarnya itu hanyalah helm. Dan saat mereka membuka helm alien itu, mereka menemukan kepala alien humanoid. Mereka pun menggunakan alat yang dimasukkan ke otak alien, sehingga membuatnya terlihat seperti hidup. Tapi tak lama kemudian, stimulasi menjadi berlebihan dan akhirnya kepala itu pun meledak. Setelah dari lab, David melakukan pembaruan pada POD Ceres Lab yang berisi orang misterius yang berada di ruang rahasia dan hanya diketahui oleh Meredith. Begitu David keluar dari ruangan tersebut, Meredith lalu memaksa David agar mengungkapkan apa yang dikatakan orang misterius itu, yang kemudian dijawab oleh David kalau orang itu hanya ingin para kru berusaha lebih keras. Sementara itu di lab, Elizabeth mengambil sampel DNA alien tersebut dan ternyata sangat cocok dengan DNA manusia. Artinya, teori mereka benar kalau alien inilah yang menciptakan umat manusia. David lalu lanjut pergi memeriksa silinder yang ia curi dari gua Kabah dan saat dicek ternyata di dalamnya ada kapsul dengan cairan hitam di dalamnya. Di mana cairan itu bersifat seperti DNA dan disinilah David memiliki pikiran liar yang mana ia mempunyai ide untuk masukkan cairan hitam itu ke tubuh manusia. Small beginnings. David lalu mendekati Charlie sambil menawarkan minuman. Setelah Charlie menerima tawaran tersebut, David diam-diam mencelupkan cairan hitam itu ke dalam minuman yang kemudian diminum oleh Charlie. Setelah itu Charlie mendekati Elizabeth dan keduanya pun mulai berhubungan. Don't you want to know why they came? Sementara itu di dalam gua, Melbrone dan Firefront menemukan puluhan mayat insinyur yang terlihat seperti pembantaian. Di saat itu juga mereka mendapatkan telepon dari kapten yang memperingatkan mereka karena kapten mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan di dekat area mereka. Mereka berdua pun mulai khawatir dan memutuskan untuk pergi ke arah sana. Sampai harinya mereka menemukan ruangan monolit dan melihat cairan hitam keluar dari silinder. Tak hanya itu saja, mereka juga melihat alien tipe reptil yang sedang berenang di cairan hitam tersebut. Dan saat Melbrone mendekatinya, makhluk itu langsung melingkari di tangan Melbrone dan matakannya. Firefront pun segera memotong reptil itu. Namun karena cairan korosif makhluk tersebut sangat bahaya, maka cairan itu melelehkan helm Firefront hingga membunuhnya. Sedang reptil lainnya masuk ke dalam setelan Melbrone dan kemudian membunuhnya. Keesokan harinya, Charlie merasa tak enak badan setelah bangun tidur. Sampai harinya dia sadar kalau ada yang aneh di matanya. Kapten lalu menyuruh para kru untuk berkumpul dan memberitahu kalau badai sudah reda. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk mencari keduanya. Singkat cerita, sesampainya di dalam goa, David dengan sengaja memisahkan diri dari rombongan dan merekam perjalanannya yang kemudian ia kirim ke Meredith. Ia lalu menemukan ruangan lain yang penuh dengan ribuan silinder serta baju besi alien. Tak hanya itu saja, David juga menemukan ruangan yang terdapat pot Ceres Lab. Dan dari sinilah David mematikan rekamannya dari Meredith. Sebelum harinya, ia mengaktifkan mesin di ruangan tersebut yang menunjukkan hologram para insinyur yang mulai mengoperasikan ruangan tersebut. Dalam prosesnya, para insinyur meriset peta bintang termasuk bumi yang menjadi incaran mereka. Setelah hologram menghilang, David melihat salah satu pot Ceres Lab yang tiba-tiba bersinar. Dan saat diselidiki, ternyata di dalamnya ada insinyur yang satu-satunya masih hidup. Di sisi lain, Charlie kembali merasa kesakitan, namun ia tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya, mereka menemukan mayat Melbrone peserta reptil yang langsung melompat kabur. Sedangkan mereka tak melihat tubuh Velvet dimanapun. Pada saat yang sama, Charlie mulai merasakan sakit yang teramat sakit,
sehingga Elizabeth menyuruh yang lain agar kembali mengkarantina Charlie. Namun saat mereka sampai di pesawat, kulit Charlie tiba-tiba mulai menghitam. Meredith yang melihat hal ini pun langsung membawa penyebur api karena tak ingin Charlie menulari yang lain. Kapten dan Elizabeth pun mulai menantang Meredith. Ditambah lagi, mereka belum tahu penyebab penyakit Charlie itu apa. Akan tetapi, Charlie merasa kalau ia tidak punya kesempatan untuk hidup. Jadi ia mendekati Meredith dan akhirnya mati terbakar. Karena berpikir kalau Charlie terinfeksi udara di dalam goa, semua kru yang tadi masuk goa pun dikarantina. Sementara David melakukan pemeriksaan ke Elizabeth yang memiliki hubungan dekat dengan Charlie. Dan saat dicek, David terkejut saat hasil scan yang menunjukkan kalau Elizabeth ini hamil 3 bulan. Sedangkan 3 bulan yang lalu, Elizabeth tertidur pulas di si Roslet. Tak hanya itu saja, janin di perut Elizabeth juga berbentuk aneh dan menyeramkan. Elizabeth pun mulai ketakutan dan ingin janin itu dikeluarkan. Namun David mengungkapkan kalau mereka tak punya alat atau personel untuk mengoperasinya. Sampai harinya, Elizabeth tiba-tiba merasa kesakitan di bagian perut, jadi David menyuntikkan obat tidur ke tubuh Ellie. Tak lama kemudian, kru yang lain mencoba membangunkan Elizabeth untuk membawanya ke pot si Roslet. Namun Elizabeth menolak dan melakukan perlawanan pada mereka. Setelah menjatuhkan mereka, Elizabeth menuju ke pot medis milik Meredith untuk melakukan operasi sesar. Tapi entah kenapa, pot hanya disetting hanya untuk pria dan tidak bisa melakukan operasi sesar. Jadi Elizabeth pun meminta agar melakukan operasi pengangkatan benda asing di dalam tubuhnya. Alhasil, mesin pot pun langsung bekerja. Dan meskipun Elizabeth sudah diberi obat bius, tapi itu tidak cukup dan dia masih merasa kesakitan. Selang tak lama, janin itu pun muncul dan melihatkan makhluk aneh bertentakel. Lalu setelah mesin itu selesai menjahit luka operasi Elizabeth, ia langsung pergi meninggalkan makhluk tersebut. Sedang makhluk bertentakel itu dianestesi di dalam pot itu. Sementara tersebut, janin memperhatikan sesuatu yang aneh berdiri di depan pesawat. Jadi ia pun memerintahkan salah satu kru untuk pergi memeriksaannya. Tanpa saat pintu itu dibuka, ternyata itu adalah Farfad yang sudah bermutasi. Farfad pun langsung menyerang siapapun yang ada di hangar. Namun Farfad kini menjadi sangat kuat dan bahkan peluru saja tidak membuatnya mati. Alhasil, mereka pun membakar Farfad untuk membunuhnya. Di sisi lain, Elizabeth kabur menuju ke ruang medis untuk meminta obat dan disitulah ia terkejut saat melihat Peter yang ternyata masih hidup. Jadi selama ini, Peter berada di Roslet khusus yang selama ini David rahasiakan dari orang-orang. Sebab Peter ini ingin bertemu langsung dengan penciptanya untuk meminta Ingenieur agar mencegah kematiannya karena kini Peter sudah sangat tua. Jadi, David akan membawa Peter ke satu-satunya Ingenieur yang ia temui di goa. Elizabeth mencoba menjelaskan kalau planet ini berbahaya dan tidak seperti yang mereka pikirkan. How can you leave? Elizabeth serta kru kemudian mulai bersiap untuk masuki goa lagi dan menemui Ingenieur. Bersama dengan itu, Kapten menemui Elizabeth dan mengungkapkan spekulasinya kalau goa yang selama ini mereka masuki mungkin saja uji coba milik pasukan para Ingenieur yang menciptakan carin hitam sebagai senjata pemusnah massal, yang akhirnya bocor dan membunuh mereka semua. Karena hal ini, Kapten pun ingin kembali ke bumi. Tapi Elizabeth meyakinkan dia untuk menunggu sampai ia menemui Ingenieur yang masih hidup. Make sure you do, Captain. Sementara itu, Meredith mencoba menghentikan ayahnya agar tidak masuki goa tersebut karena terlalu berbahaya. Namun, Peter lagi-lagi tak membutuhkan hal ini. Saat semua kru sampai di goa, David menyuruh semua orang agar melepas helm karena sebenarnya penyakit yang diderita oleh Charlie bukanlah dari udara goa melainkan menaruh carin hitam ke dalam minuman Charlie. Dan hal itu tidak diketahui oleh siapapun. Para kru lalu sampai di sebuah ruangan di mana terdapat ribuan silinder yang disebut sebagai ruang kargo.
Sementara di Prometheus, Kapten, serta Meredith memindai seluruh goa dan mereka mulai sadar kalau ini bukanlah goa melainkan pesawat luar angkasa. David lalu mulai mengaktifkan mesin di ruangan itu sambil menjelaskan sejarah kalau dulu para insinyur sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Sesampainya, sistem hilang kendali dan mereka terbunuh oleh cairan hitam. Tak lama kemudian, insinyur terakhir dan satu-satunya yang masih hidup kemudian terbangun dari potnya. Elizabeth pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Namun Peter langsung menghentikannya karena Peter tak sabar mengajukan pertanyaan filosofis tentang dirinya. David lalu menerjemahkan pertanyaan Peter ke insinyur. Namun insinyur malah memenggal kepala David dan membunuh Peter serta kru lainnya. Sedang Elizabeth yang masih selamat mencoba untuk melarikan diri. Kita kembali lagi ke pesawat di mana Meredith melihat kematian ayahnya dan menyuruh agar Kapten bersiap untuk meninggalkan planet tersebut. Saat insinyur melihatkan kembali pesawatnya untuk pergi ke bumi, tempat ini menjadi bergeser dan membuka beberapa celah sehingga Elizabeth kesulitan untuk kabur. Elizabeth lalu menghubungi Kapten agar menghentikan pesawat insinyur karena alien itu memiliki rencana untuk menghancurkan umat manusia menggunakan cairan hitam tersebut. Tapi Meredith menolak untuk melakukan serangan karena Prometheus bukan dirancang untuk berperang. Namun Kapten lebih percaya Elizabeth dan tetap ingin menghentikan insinyur. Karena tidak mau ikut mengambil resiko, Meredith pun kabur menggunakan pod pesawat. Sedang Kapten dan awak kapalnya mengorbankan diri mereka dengan menabrakkan Prometheus ke pesawat insinyur yang ukurannya sangat besar. Dan hanya dalam hitungan detik kedua pesawat itu jatuh sehingga menghentikan insinyur untuk pergi ke bumi. Sementara itu Elizabeth dan Meredith yang selamat mencoba untuk melarikan diri dari rentuhan pesawat. Namun dalam pelariannya Meredith meninggal tertimpa rentuhan sedangkan Elizabeth berhasil bertahan hidup dengan pelindung di bawah batu. Elizabeth lalu lanjut masuk ke ruangan pesawat Prometheus untuk mengambil beberapa persediaan yang masih bisa dipakai. Disitulah ia mendengar suara aneh di dalam. Ia pun meraih kapak untuk berjaga-jaga sampai harinya ia menemukan alien bertentangkel yang pernah ia lahirkan berhasil selamat dan keluar dari POD medis. Alien bertentangkel itu kemudian tumbuh besar dengan sangat cepat dan berubah menjadi trilobite. Di sisi lain David yang masih aktif lalu menghubungi Elizabeth dan menyuruhnya lari karena insinyur sedang membunuhnya. Tapi semuanya sudah terlambat sebab insinyur sudah menemukannya dan mencoba untuk membunuh Elizabeth. Namun Elizabeth dengan cepat membuka pintu sehingga trilobite langsung menyerang insinyur. Elizabeth pun mengambil kesempatan ini untuk lari sedangkan trilobite membunuh insinyur secara habis-habisan. Saat Elizabeth berhasil keluar pesawat ia kembali yang dihubungi oleh David yang menjelaskan kalau insinyur memiliki banyak pesawat di bawah goa. I know we've had our many others. Mengetahui ada pesawat yang bisa membawanya keluar Elizabeth pun menyelamatkan kepala David. Tapi sebelum Ellie menyambung kembali kepala David, Ellie membuat permintaan agar mereka tak pulang ke bumi terlebih dahulu menggerankan pergi ke planet para insinyur berasal untuk mencari tahu alasan kenapa para insinyur ini ingin menghancurkan umat manusia padahal merekalah yang menciptakan umat manusia. Sebelum Elizabeth pergi meninggalkan planet itu ia kembali ke Prometheus untuk terakhir kalinya untuk mengirim pesan ke bumi dan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah itu Ellie dan David pergi meninggalkan LV-223 dengan mengendali pesawat insinyur. Namun tak lama setelah Elizabeth pergi tiba-tiba alien hitam atau Daikon muncul dari dalam tubuh insinyur. Hal inilah yang menjadi awal dari kisah film selanjutnya dan film pun berakhir. Itulah alur setelah film Prometheus.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.